Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini bicara tentang yang namanya technical analysis. Tadi saya merekomendasikan itu adalah Chat Nexus. Anda bisa pakai iPod, Anda bisa pakai Chat Nexus. Kalau iPod, Anda mungkin sudah punya aplikasinya. Kali ini saya akan kenalkan dengan sistem namanya Chat Nexus. Itu free, sistem yang free. Itu biasanya saya gunakan mulai saya kerja di pasar modal. Itu sudah saya gunakan. uh, karena alasan pertama adalah free. Itu kalau di pasar modal mungkin pakai aplikasi lain yang berbayar karena itu disediakan oleh perusahaan, tapi kalau biasanya saya pakai pribadi, saya pakai ini, pakai Chatnexus. Anda klik saja Chatnexus ini. Kalau belum download, silahkan Anda download. Tapi ini yang versi yang PC ya, jauh lebih lengkap. Tapi kalau versi HP bisa, tapi saya belum pernah coba sih. Anda kalau ingin coba silahkan. Nah, kalau sudah Anda klik, akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini akan ada layar seperti ini. Ini ada disagree, ada agree. Anda klik aja yang agree ya. Klik agree. Kalau Anda belum pernah download mungkin prosesnya agak sedikit lama karena nanti akan Anda harus download dulu historical yang ada. Historical itu akan update di sini ya, langsung otomatis update sampai warnanya hijau ya. Kalau masih merah biasanya dia downloadnya agak sedikit lama memang karena datanya tidak pernah masuk, sekali masuk dalam jumlah besar, jadi agak sedikit lama, sabar saja. Ada hal yang mungkin sangat penting, salah satunya adalah ini. Di sini akan yang ini ya. Mungkin Anda sudah pernah bisa bisa lihat. Saya besarkan ya, sedikit saya besarkan, saya zoom ya. Ini saya zoom yang ini ya. Ini ya, ini itu ada bendera bendera Indonesia, CSX ya. Ini ada beberapa pasar. Ada dulu cuman yang CSX saja, jangan yang lain. Kalau yang lain nanti terlalu berat datanya ya, jadi jangan centang, CSX saja. Setelah itu di bawahnya ada, ini adalah indeks, ada stocks, ada volume, ada gain, ada loss. Yang biasa saya gunakan itu adalah stok sama indeks, stok sama indeks. Kalau indeks itu akan menempelkan semua indeks yang ada di Indonesia, historicalnya seperti apa, itu akan disajikan di situ. Ada salah satu contohnya adalah konsumer, finansial, infrastruktur. Ini akan masuk di sini. Setelah itu ada stok. Stok itu adalah semua saham yang listed di Bursa Efek Indonesia. Di situ historicalnya bisa Anda lihat melalui grafis seperti ini. Oke, saya centang dulu karena sudah selesai. Menu berikutnya itu ada di bawah, yang di bawah sini ya, di bawah. Di bawah mungkin Anda bisa klik ini ya. Kalau saya yang bawah ini, di sini Anda bisa ada klik, ada line press release. Itu ada apa, daily chart, weekly chart. Di situ ada, ini adalah daily adalah satu chart untuk harian, ini adalah mingguan, ada bulanan. Terus berikutnya sampingnya lagi, Anda harus kenal bentuk-bentuk chart. Bentuk-bentuk chart itu ada dalam bentuk candlestick seperti ini ya. Biasanya warnanya hijau sama merah. Ini saya pakai hitam sama putih. Kalau hijau itu naik tandanya, ini saya kasih analogi merah, putih. Kalau merah turun, ini saya kasih hitam sama putih, supaya matanya agak sedikit enak, nggak capek lihatnya. Kalau ganti gimana? Kalau ganti warna, bisa ganti warna di sini. Ini bisa diganti-ganti semuanya warnanya, tapi saya pakai yang natural saja, warna hitam sama warna putih. Di sini ada indikator. Indikator itu apa? Indikator itu adalah alat bantu yang mengindikasikan sebuah grafis itu dalam kondisi yang seperti apa. Ada banyak indikatornya. Nanti saya kasih contoh untuk lebih dalamnya. Mungkin adik-adik akan bisa baca sendiri atau bisa pelajari sendiri, bisa tanya di Google. Setelah itu yang biasa saya pakai itu adalah yang draw. Draw itu apa?
Throw itu untuk saya gunakan untuk tos, untuk ngapus, untuk ngasih gambar apa di sini ya. Nah, ini misalnya ada untuk kasih gambar-gambar ada di sini semuanya. Nah, itu biasanya saya buat untuk catatan. Di bawahnya ini ya, ini historical sampai berapa. Nah, historical checklist itu 3 tahun. Nah, 3 tahun, jadi dia bisa nyimpen selama 3 tahun ya. Apa namanya, historical selama 3 tahun, baik daily, weekly atau monthly, bahkan bisa sampai menit di sini kan, klik ya. Harusnya bisa sampai menit, tapi kalau yang saya pakai biasanya yang daily itu. Berikutnya tadi saya sudah ngasih bentuk-bentuk cat ya. Bentuk-bentuk cat ini adalah ada yang ini. Setelah itu ada bar chart. Bar chart seperti ini ya. Bar chart itu lihatnya kalau ini dikasih warna, kalau hijau naik, kalau merah turun. Ini banyak turunnya ini. Banyak turun. Nah, open pasar itu ada di sebelah kiri pedalnya ya. Kalau misalnya pohon itu kan ada cabang ya, cabangnya yang kiri. Kalau closing pasar itu cabangnya yang merah. Ketika opennya itu di bawah ya, closingnya di atas, warnanya hijau, dan itu artinya naik ya. Tapi kalau kirinya itu ada di atas ya, kanannya ada di bawah seperti ini, itu artinya terjadi penurunan sahamnya. Biasanya seperti itu. Terus ini ada bentuk berikutnya, itu adalah line, berarti dalam bentuk gambar. Ini susah sekali, saya biasanya pakai ini itu untuk melihat tren aja, tren lagi naik atau lagi turun. Tetapi saya lebih familiar itu menggunakan candlestick yang bentuknya seperti ini. Mungkin teknikal pertama yang perlu saya ajarkan ke adik-adik itu hampir sama. Teknikal itu adalah perwujudan daripada fundamental analysis. Seperti ini artinya, ketika ada musim lagi perkembangan melemah ya, fundamental melemah, maka otomatis teknikal kecenderungan trennya juga akan kecenderungan turun. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tapi turun itu seperti ombak, tidak turun langsung. Selalu ada turun ada naik. Tapi trennya kecenderungan akan lebih condong untuk turun ya. Kemarin saya bicara waktu pertemuan yang lalu itu tentang fundamental analysis, dari fundamental global, terus makroekonomi nasional, terus sektor industri, sampai ke fundamental perusahaan. Kalau fundamental perusahaan saya belum jelaskan secara detail, karena menurut saya itu masuk di mata kuliah manajemen keuangan. Harusnya Anda bisa lihat laporan itu di laporan keuangan ya. Anda bisa analisis. Salah satunya bukan namanya rasio keuangan, itu bisa Anda lihat menggunakan itu. Yang pertama yang perlu saya garis bawahi adalah Anda ketika mau beli saham itu harus tahu kecenderungan harga. Apa itu kecenderungan harga? Kecenderungan harga tadi saya ibaratkan dengan tren. Jadi kecenderungan harga saham atau barang itu turun atau lagi naik ya. Kalau lagi turun ya, berarti Anda harus melakukan apa? Beli atau jual ya. Kalau kecenderungan turun ya, Anda memang tidak disarankan untuk beli. Oke. Tetapi kalau kecenderungan naik, Anda disarankan untuk beli. Nah, itu teorinya. Tetapi dalam praktek ya, ketika pada puncak penurunan itu artinya apa? Ini belum saya ajarkan, yaitu tentang psikologi analisis. Kemarin saya kasih tahu, untuk analisis itu ada technical analisis sama fundamental, atau fundamental analisis dengan technical. Kalau fundamental kemarin saya sudah jelaskan. Terus technical analisis fundamental. Anda seringkali ketika lihat ekonomi lagi turun, orang lagi takut-takutnya gitu kan ya. Tetapi puncak penurunannya di mana dan kapan? Lah, itu sulit untuk kita tahu. Oke. Untuk melihatnya itu Anda bisa lihat dengan yang namanya technical analysis, yaitu dengan namanya historikalnya. Anda lihat kira-kira pada saat orang takut-takutnya itu di level mana.
pada saat penurunan tajam itu gimana? Seperti ini. Ketika kondisi turun tajam, saya bilang kan pasti ada yang namanya ini adalah rebound. Kalau turun naik namanya rebound, tapi kalau tren naik turun ya namanya koreksi. Oke ya, kalau naik turun koreksi, kali turun naik namanya naiknya ini namanya rebound. Nah, kalau dalam bahasa teknikal seperti itu. Nah, untuk melihatnya ya biasanya dalam jumlah tren itu ada tren besar. Untuk membuat tren gimana? Ini ada garis, oke. Ini ada draw. Draw Anda pilih yang mana? Ini ada draw line, yang satu saja. Draw protection line, trend line, ya. Terus dan macam-macam. Nah, itu salah satunya adalah ini alat untuk atau penggaris untuk lihat atau kita membuat tren. Nah, contohnya seperti ini. Contoh saja kita pakai draw line ya. Draw line. Nah, ini ketika draw line. Ketika market turun, kita cari puncak yang paling tinggi. Kayak ini ya. Ini. Terus puncak yang paling tinggi berikutnya. Ini toh. Oke. Ya. Ini. Jadi kecenderungan kan. Nah, kita pakai yang ini aja supaya nanti ada prediksi ke depannya seperti apa. Nah, ini ya kan, ini ya kita tarik ya, oke. Oh, berarti kecenderungan masih turun. Kita cari lagi yang tertinggi, ini kan, udah sama ini. Oh, lagi turun lagi, oke ya. Terus kali ini, nah, berarti trennya kecenderungan masih turun. Jadi tren itu masih turun. Lah, kecenderungan tren itu akan berubah ketika garis-garis ini itu menembus garis-garis yang pernah kita buat atau berubah arah. Oke. Kalau terjadi penurunan seperti ini trennya kan tajam. Berarti baliknya biasanya cepat. Nah, ini berubah. Berarti trennya berubah, ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya lagi naik, Pak. Nah, kita cari yang bawah ini. Oke. Pasar itu akan kemananya itu bisa kita kasih rel atau penggaris. Kalau pasar ini tidak sampai tembus di level ini, maka pasar bisa naik, oke, atau harga bisa naik, oke. Tapi kalau misalnya turunnya sampai Anda garis sih, Anda proteksi. Kalau biasanya trader, Anda biasanya kalau misalnya trader itu membuat ring harga, ya harganya kemakan kemana, terus dibantu dengan yang namanya